Jepang itu memberikan kompensasi banyak ya kepada Indonesia. Jerman pun memberi kompensasi kepada Israel, Belanda pun banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Sorry to say, nggak Islam di Indonesia. Makanya teman-teman yang lain viralkan supaya mereka ngerti. Ini kan sama nih, faktanya ada semua. Saya nggak cuma ngecap yang tadi saya ngomong, sekarang saya tunjukkan semua, ada semua. Ya, nah, Anda bisa ulang sendiri nanti ya. Pengaruh, nah ini yang paling ini ya. Oh, ini lihat ini bagus. Ini pengaruh dan kehadiran Turki Ottoman dalam kehidupan Kesultanan Nusantara dapat dikatakan faktor yang cukup determinan sebagai penjajah. Karena kalian kasihkan apa? Kasihkan upeti. Ampun. Itu fakta ya. Nah, saya tunjukkan lagi nih sekarang. Ini tadi ya. Ini di Wikipedia juga ada ya. Bagaimana kalian itu ya, lihat ini. Kalian akhirnya karena Ottoman nggak ngapa-ngapain, kalian harus jilat itu pantatnya Belanda datang ya, pantatnya lihat ke Inggris. Kalian menundukkan diri, nggak bisa. Kalian menundukkan diri akhirnya ke Belanda, ke Inggris segala macam. Karena kalian lagi perang saudara, ya. Nah, tak tunjukkan ya. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya kesultanan. Kalian perang saudara sendiri, berebut kekuasaan rakyat dikorbanin, ya. Mengklaim mahkota kesultanan, mengatakan anaknya jadi sultan, perang saudara kembali pecah, perang terus dengan bantuan siapa? Raffles, orang Inggris. Dengan bantuan siapa? Koh Lai Huan. Oh, ini orang mana nih? Oh, ini orang Afrika, Pak. Goblok lu, ini orang Cina. Ya kan? Seorang pedagang penang kedudukan. Ini orang namanya jelas-jelas nama Cina, ya. Nah, terus apa dia bilang? Kesultanan akhirnya rapuh. Dia berhasil menundukkan para raja lada, menyetor upeti kepada sultan. Ya, dan terus ini dan lihat ya, dikirimnya utusan kembali ke Istanbul mempertegas status Aziz sebagai vasal Turki Utsmaniyah. Goblok kalian. Serta mengirimkan sejumlah dana, setoran duit ya untuk perang Crimea. Perang Crimea itu perangnya sama Rusia itu loh. Jadi Turki perang sama Rusia, perang Crimea ini, kalian setoran duit sama mereka. Terus datang nggak mereka? Nggak datang. Nggak datang. Kalian ditipu sama orang Islam. Sampai hari ini kalian ditipu sama orang Islam. Kamu tahu duitnya kalian setoran ke Arab itu berapa triliun itu untuk naik haji. Terus Arabnya datang ke Indonesia cuma numpang kentut doang, terus pergi ke Cina. Bener nggak? Setorannya di sana orang Arabnya, setoran duitnya. Di Indonesia cuma setoran kentut doang. Nah, kalian terus teriak-teriak aseng. Nah, ya kalian teriak aseng. Saya mau tunjukkan ke Anda lagi. Ya, sebentar lagi kita harus sudahi. Maaf ya nih, karena saya ini harus tepat waktu hari ini karena saya mengajar, masih ada satu kelas sebelum libur Natal. Oke, saya mau tunjukkan ke Anda ya. Ada hutang darah ya, atau hutang darah. Saya mau tunjukkan satu foto ke Anda. Saya bikin sendiri fotonya ini ya. Saya mau tunjukkan aja. Ini yang ya. Yang sebelah kiri itu aseng ya. Kalian anggap aseng sampai hari ini kalian anggap aseng. Mereka punya SBKRI itu, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mereka jauh lebih sah daripada yang sebelah kanan. Prestasi mereka yang sebelah kiri udah jelas, terbukti. Nah kalian lihat yang sebelah kanan, itu pribumi. Itu Arab, tahu nggak? Itu yang membuat kalian goblok, itu yang bikin kalian celaka, itu yang gebukin, yang menganiaya kalian, itu yang bakarin toko-tokonya kalian, itu yang bikin rusak Jakarta. Orang-orang ini yang bangsat-bangsat bajingan ini yang kalian anggap pribumi. Ya, yang sebelah kiri kalian anggap aseng, yang sebelah kanan kalian anggap pribumi. Nah, itulah kalian orang. Setelah jadi Islam kalian jadi tolol. Hutang darah kalian kepada Nusantara, kepada orang-orang Hindu, kepada orang-orang Kristen, kepada tanah air. Oh, itu ngeri. Kepada orang-orang yang kalian tuduh PKI, jutaan orang, nggak yang NU, nggak yang moderat, nggak yang radikal, sami mawon. Jadi kalian orang Kristen juga jangan mau dibohongin.
Jangan mau dibodohin, saya ngomong keras begini supaya kalian sadar kalau ngomongnya saya baik-baik kayak Ade Armando, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalian cuman seneng-seneng aja, kalian kayak masturbasi, seneng, puas. Orang-orang yang tertindas. Wah, Ade Armando, Denny Siregar, pahlawan. Goblok kalian. Orang Islamnya dengerin mereka nggak? Enggak. Ada nggak videonya Ade Armando sama Denny Siregar dibahas sama orang Islam? Nggak ada. Video saya dibahas nggak sama orang Islam? Banyak. Ngomongnya kudu kayak saya supaya didengar. Nah, pahamkah kalian sekarang? Itulah hutang darah. Makanya tadi saya mau minta bukunya sama Ibu itu ya Asoy Osai tadi kirim bukunya tadi. Nanti saya liput lagi, saya bahas lagi buku itu. Saya sedang cari tuh cerita perang Patri yang menggenosida orang-orang Batak. Pernah nggak orang-orang Islam ini minta maaf sama orang Batak? Nggak pernah. Pernah nggak orang Islam ini minta maaf sama PKI? Oh, malah mau dilengserkan Jokowinya. Kan goblok compong itu namanya. Saya tunjukkan ke Anda ya. Apa yang dilakukan? Mengapa Eropa bisa maju? Saya tunjukkan ke Anda nih ya. Lihat ya. Ketika Belanda ya, saya tadi bilang Belanda itu nggak salah ya, tetapi Belanda pun melakukan rekonsiliasi ya kepada Indonesia, mengakui kesalahan dosa kolonial. Saya nanya, kan nggak salah. Iya, tetapi hari ini perbuatan itu dianggap salah. Zaman itu tidak salah, tapi hari ini perbuatan itu dianggap salah. Sesuai dengan level humanismenya, sesuai dengan perkembangan humanisme, maka tindakan kolonialisme, imperialisme negara-negara barat kepada negara-negara Asia Timur Jauh dan Afrika itu dianggap salah. Dulu enggak. Muhammad aja nggak pernah merasa bersalah kok, nyerang sana, nyerang sini, bunuh sana, bunuh sini. Nggak pernah minta maaf Muhammad. Orang Islam pernah nggak ada yang minta maaf sama seluruh dunia dengan pembantaian jutaan, bahkan miliaran orang di dunia atas nama Islam. Tidak ada satupun orang Islam yang minta maaf. Ya, Jokowi bilang, saya minta maaf atas tindakan saudara kami orang Islam yang membunuh orang Kristen, yang membakar gereja, yang ngebom gereja. Pernah Presiden Indonesia bilang begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, itu bukan Islam, bangsat, biadat, munafik kalian. Jelas mereka dimakamkan dengan Islam. Santoso itu waktu mati itu ditangisi Allah Akbar, Allah bubar, Allah bubar, la ilaha illallah Muhammad Capululo. Bagaimana bukan Islam? Pernah nggak si Quraisy Shihab minta saya minta maaf atas nama orang Islam? Nggak pernah, nggak pernah. Ya, saya tunjukkan lagi. Belanda itu minta maaf loh. Jepang itu minta maaf loh. Ya, padahal kebiadaban yang mereka lakukan levelnya masih lebih biadab Muhammad dan masih lebih biadab orang-orang NU yang membantai 3 juta PKI, yang disebut PKI atau dianggap PKI. Ini Anda lihat ya, bagaimana ini ya, hubungan Israel dengan Jerman. Jerman itu minta maaf, Kanselir Adenauer menyadari kesalahannya atas pembantaian 6 juta orang Yahudi di Jerman. Minta maaf. Ya, minta maaf. Mereka melakukan perjanjian reparasi perbaikan, ya. Terus lihat ini pada tahun 1950 kan Perdana Menteri Israel David Ben Gurion dengan Ketua Konferensi Klaim Yahudi Nahum Goldman, Kanselir Jerman Konrad Adenauer karena tingginya sensitivitas hubungan antara kedua negara pasca Holocaust. Dan ini butuh proses rekonsiliasi ini, butuh proses. Anda lihat ini ya, bolak-balik datang, ayo kita rekonsiliasi, ada semangat rekonsiliasi. Indonesia, boro-boro, kalian sampai hari ini orang PKI nggak mau minta maaf sama yang korban-korban yang Anda bantai itu saja, sorry. Itulah makanya kalian kere melarat. Itu karma, tahu nggak? Itu yang namanya kutuk di atas Indonesia. Karena kalian membasmi, kalian hutang darah. Apa orang-orang yang 3 juta yang kalian bunuh itu terlibat di dalam pembunuhan orang-orang NU? Enggak loh. Enggak. Ya. Sampai akhirnya mereka punya program kebudayaan sains. Akhirnya negara-negara Eropa itu maju. Karena negara Eropa mau mengakui kesalahannya dan kemudian melangkah maju ke depan dan korban-korbannya pun dia datang
Either kalian tidak mau memaafkan, yang penting orang Eropa sudah minta maaf dan memberikan kompensasinya. Jepang itu memberikan kompensasi banyak ya kepada Indonesia. Jerman pun memberi kompensasi kepada Israel, Belanda pun banyak memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Sorry to say, nggak pernah. Makanya kalian dikutuk. Kalian hutang darah. Berdoalah bagi Indonesia. Ini mohon teman-teman, maaf ya, ini kan udah jam 3:04, saya terlambat. Ini saya malah lupa ngelihat yang di YouTube ya. Minta maaf ya teman-teman yang di YouTube. Karena tadi hal yang sangat menarik sekali ya, harusnya kita teruskan, tapi saya harus mengajar ini